kita membahas tentang profesi secara mendalam, alangkah baiknya kita pahami dulu istilah-istilah yang terkait dengan profesi. Ada beberapa istilah terkait dengan profesi. Yang pertama, kata profesi, kemudian ada lagi profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Beberapa istilah ini memiliki perbedaan makna. Yang pertama, profesi. Profesi artinya pekerjaan yang menuntut keahlian, keterampilan, dan pendidikan. Contoh, profesi guru, profesi dokter, dan seterusnya. Kemudian profesional. Profesional ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan memerlukan keahlian dan bersifat permanen. Kata kuncinya yaitu kegiatan yang dilakukan atau pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah profesi itu. Guru profesional dalam mengajar, berarti profesional ketika profesi itu melakukan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan yang telah dilakukan disebut profesional. Kemudian profesionalisme maknanya sifat atau derajat seseorang sebagai profesional. Profesionalisme ini ada tingkatannya atau derajatnya, ada tinggi, sedang, rendah. Guru melakukan pekerjaan mengajarnya disebut profesional. Nah, setiap guru memiliki tingkat atau derajat profesional, itu disebut profesionalisme. Kemudian profesionalitas itu sikap setiap anggota profesi dalam melaksanakan profesinya. Misalnya guru, profesionalitas guru ya misalnya sikap guru terhadap siswa, sikap guru terhadap pimpinan, sikap guru terhadap orang tua siswa, sikap guru terhadap sesama guru, dan seterusnya. Kemudian profesionalisasi, maksudnya serangkaian proses untuk mengembangkan sikap profesional itu. Profesionalisasi, sasi itu proses. Ketika digabung profesionalisasi, maka artinya serangkaian proses dalam mengembangkan profesionalisme guru. Profesionalisasi ini meliputi 3 tahapan atau 3 metode. Yang pertama, pre-service education, kemudian in-service training, kemudian in-service education. Pre-service education ini sebelum menjadi guru ada pembinaan atau pendidikan. Ini disebut kuliah, perkuliahan. Kemudian in-service training. Ketika menjadi guru tidak selesai belajar, maka diadakan pelatihan-pelatihan, pengembangan-pengembangan, pembinaan-pembinaan terkait dengan tugas mengajarnya. Kemudian in service education, ketika menjadi guru tidak hanya mengikuti pelatihan, pembinaan, tapi juga bisa sambil kuliah, jadi sambil mengajar sambil kuliah. Selanjutnya tentang ciri atau syarat sebuah profesi. Banyak pakar yang mengidentifikasi atau memberikan klasifikasi terkait dengan syarat sebuah profesi. Tidak semua pekerjaan disebut profesi, tapi sebuah profesi di dalamnya pasti merupakan sebuah pekerjaan. Oleh karena itu, sebuah pekerjaan itu disebut sebagai profesi harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama, melibatkan
kegiatan intelektual. Pekerjaan manual tidak bisa dikatakan sebagai profesi. Jadi sebuah profesi itu pasti melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti ilmu khusus atau sesuai dengan kualifikasinya. Ini saya beri tanda kutip karena selama ini yang diperdebatkan terkait dengan menggeluti ilmu yang khusus ini. Karena apa? Guru dituntut untuk spesialisasi, harus sesuai dengan kualifikasinya atau linearitasnya. Tapi kenyataannya banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan ijazahnya. Oleh karena itu, beberapa pakar mengatakan guru masih belum disebut sebagai profesi yang mapan karena faktor syarat yang kedua ini, menggeluti ilmu yang khusus. Kemudian poin yang kedua inilah yang membedakan antara profesi dan pekerjaan. Saya beri contoh, misalnya ketika di sebuah proyek bangunan, di situ ada beberapa komponen pekerja. Yang pertama misalnya kuli, ada tukang, ada arsitek. Nah, ketiga komponen ini ada yang disebut sebagai pekerjaan, ada yang disebut sebagai profesi. Kuli, pekerjaan manual, tidak memerlukan pendidikan yang lama, tidak perlu kuliah dan seterusnya. Tukang juga begitu. Nah, yang ketiga yaitu arsitektur. Arsitek ini disebut profesi, yang kedua ini disebut pekerjaan, kuli dan tukang. Oke, yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu memerlukan persiapan pendidikan yang lama. Ini yang membedakan pekerjaan dan profesi. Semua profesi pasti ada pendidikan atau proses studi yang sangat lama. Khususnya guru, di dalam undang-undang guru dan dosen dan kebijakan turunannya, semuanya mengatakan semua guru wajib memenuhi jenjang S1 atau D4. Nah, ini artinya di situ ada persiapan pendidikan yang sangat lama sebelum menjadi guru. Yang selanjutnya memerlukan latihan yang kontinu. Semua profesi ketika dia melakukan atau bekerja di dalam profesinya, di situ tetap masih ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya kontinu. Saya ungkapkan ya, khususnya guru belajar untuk mengajar, tapi hakikatnya mengajar itulah hakikatnya belajar. Syarat profesi selanjutnya yaitu menjanjikan karir hidup yang permanen. Nah, ini yang butuh pertanyaan ini. Jadi pada umumnya memang mayoritas profesi menjanjikan karir hidup yang permanen dengan konsekuensi gaji dan tunjangan yang besar. Nah, tapi berbeda dengan profesi guru, masih banyak yang merasa karir hidupnya atau jaminan hidupnya kurang permanen, sehingga banyak guru-guru yang memiliki sampingan, pekerjaan sampingan, ngajar sambil project, ngajar sambil berdagang dan seterusnya dan seterusnya. Yang selanjutnya mempunyai standar khusus. Pada profesi guru memiliki standar, yaitu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan penggantinya peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan. Di dalam 8 standar itu salah satunya yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, yang paling ditekankan pada standar itu khususnya pada guru di lembaga formal, yaitu semua guru harus
memenuhi minimal kualifikasi S1 atau D4 sesuai dengan bidang studi yang diampunya. Selanjutnya yaitu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Yang dimaksud di sini, semua profesi mengutamakan kepentingan masyarakat atau stakeholder yang dia tekuni. Kalau guru berarti kepentingan peserta didik, kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kemudian mempunyai organisasi profesional. Profesi guru sudah lama memiliki organisasi profesional yang independen. Setelah kemerdekaan telah ditetapkan PGRI sebagai organisasi profesional guru. Oleh karena itu, organisasi ini memayungi semua guru tanpa terkecuali, baik guru PNS, guru swasta, guru honorer, guru sukuan dan seterusnya. Semuanya harus dinaungi oleh PGRI. Kemudian yang terakhir, mempunyai kode etik yang mengatur. Dalam hal ini, guru telah memiliki kode etik yang mengatur, yaitu kita sebut KEGI, Kode Etik Guru Indonesia. Yang rumusan kode etik guru Indonesia yang paling baru pada tahun 2013 telah dirumuskan pasal-pasal di dalamnya mengatur tentang kewajiban guru, hak-hak guru, dan bagaimana sanksi dan reward yang diterima oleh guru. Selanjutnya yaitu tentang tingkatan profesi. Ada beberapa tingkatan profesi. Tingkatan yang paling atas yaitu profesi yang telah mapan, kemudian profesi baru, kemudian profesi yang sedang tumbuh kembang, kemudian semi profesi, kemudian pekerjaan yang belum jelas arah tuntutan keprofesiannya. Nah, dalam hal ini banyak pakar yang mengatakan guru termasuk profesi yang sedang tumbuh berkembang. Kenapa? Karena kembali lagi pada syarat profesi tadi, ada beberapa syarat profesi yang masih belum terpenuhi, khususnya menggeluti ilmu yang khusus atau kualifikasinya. Profesi yang telah mapan, contohnya misal dokter, kemudian bidang hukum, dan seterusnya, yang memang sudah lahir sejak lama, itu disebut sebagai profesi yang telah mapan. Nah, sedangkan guru, profesi yang sedang tumbuh kembang, karena masih banyak guru yang misalnya kualifikasinya tidak linier, kemudian menjanji karir hidupnya atau penghasilannya kurang permanen dan seterusnya. Oleh karena itu, apapun tingkatannya guru, jangan merasa pesimis, jangan merasa minder, meskipun kebanyakan orang menganggap profesi guru ini masih di bawah profesi-profesi yang mapan, di bawah profesi dokter, di bawah profesi hakim dan seterusnya. Pesan saya, guru adalah satu-satunya profesi yang melahirkan segala profesi lain. Itu harus kita pahami. Mulai presiden, menteri, dokter, hakim, semuanya itu semuanya lahir dari rahim seorang guru. Itu harus kita pahami. Oleh karena itu, semangat dalam mengajar, terus ikhlas, sabar dalam mengajar, meskipun tantangan dan cobaan selalu menghadang. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Tetap semangat mengajar. Assalamualaikum.